Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mendra Putra dan ada rekan saya yang bernama Zadrak Ulo. Di sini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Seberapa pentingkah manajemen sistem informasi manajemen sumber daya manusia? Dilihat dari segi perusahaan yang baik atau perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mampu mengolah dan juga memanage sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, kita masuk ke materi. Apa itu pengertian dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia? Atau kita sebut SIMSDM. Nah, SIMSDM ini adalah salah satu sistem atau bagaimana cara kita mengolah sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar kita, namun digabungkan dengan sistem teknologi yang terbaru, atau kalau saya sebut cara kita mengolah sumber daya manusia dan lalu kita gabungkan dengan teknologi. Nah, tentunya hal ini sangat mempermudah kinerja kita dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar kita ataupun di lingkungan perusahaan. Apa aja sih manfaat yang kita terima ketika kita menerapkan sistem informasi dalam sumber daya manusia? Yang pertama, dari segi waktu. Hal ini adalah tentu kita ketahui administrasi dalam perusahaan tentu sangat ribet atau sangatlah banyak. Namun ketika kita menerapkan yang namanya sistem informasi ini, hal administrasi tersebut kita kemas secara sedemikian rupa atau kita kemas lebih sederhana untuk menghemat waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua, menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik. Setiap karyawan yang ada di perusahaan tentunya membutuhkan informasi dari segi job desk yang mereka miliki. Ketika kita menerapkan sistem informasi ini, maka mereka akan lebih mudah memahami job desk yang akan diberikan kepada mereka. Yang ketiga, memudahkan karyawan dalam mengakses informasi. Setiap tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia telah dikerjakan secara otomatis melalui satu sistem yang kita buat, yaitu sistem job desk tadi. Jadi mereka langsung tahu apa yang mereka mau kerjakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Zadrak Ulo. Terima kasih. Ya baik, saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi SDM. Nah, setidaknya terdapat 4 kegiatan utama yang merupakan fungsi dari sistem informasi SDM. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, perekrutan dan penerimaan SDM. Nah, dengan adanya sistem ini maka tim HR akan terbentuk dalam mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Nah, tentunya harus mampu mengikuti tren terbaru terkait peraturan pemerintah yang bisa berdampak pada praktik ketenagakerjaan dan menginformasikannya ke pihak manajemen agar mampu menyesuaikan kebijakan yang berlaku dan juga untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Hal paling utama adalah perusahaan juga telah memiliki manajemen SDM yang berkualitas. Nah, yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Nah, ketika seorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan tersebut meningkat. Nah, dan juga serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. Secara umum
tujuan pendidikan dan pelatihan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yakni untuk mempersiapkan karyawan atau anggota organisasi yang akan dipromosikan, memperbaiki kinerja lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan. Nah, yang ketiga, manajemen data. Tim HR bisa menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunaannya. Nah, dan juga kita ketahui bahwa manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan. Nah, yang keempat, administrasi perusahaan. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi SDM. Dan juga sistem informasi SDM adalah salah satu sistem informasi manajemen yang memiliki peran penting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, kita melihat ke ini model sistem informasi sumber daya manusia. Nah, di sini ada 3. Nah, yang pertama, sistem informasi akuntansi. Database yang berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia, baik yang berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. Nah, melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan memproses data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh penggunaan internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Nah, yang kedua, penelitian sumber daya manusia. Mengumpulkan data melalui proyek peneliti khusus seperti penelitian sukses, suksion, studi, analisis dan evaluasi jabatan, job analysis and evaluation, dan penelitian keluhan, grievance study. Nah, karena sumber daya manusia merupakan hal yang pokok dalam menjalankan suatu perusahaan. Misalnya, bila kinerja dari manusia dalam perusahaan tersebut baik, stabil, atau malah cenderung meningkat, maka akan membawa perusahaan tersebut kinerja yang diperhatikan kestabilannya tidak hanya karyawan tersebut saja. Nah, yang ketiga, intelijen sumber daya manusia. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan SDM organisasi. Nah, intelijen secara otomatis bertugas mencari dan menganalisis informasi tentang lingkungan, sosial, politik, hukum, peraturan, perundang, dan ekonomi dari satu atau lebih negara, di samping juga tentang kesehatan. Nah, terima kasih.